Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. In this video, we are going to learn about simple present tense. Oke, pada kesempatan kali ini, we are going to learn the definition, the function, and the verbs used in simple present tense. Jadi, kita akan mempelajari tentang definisi, fungsi, dan jenis-jenis kata kerja yang digunakan dalam simple present tense. Okay, without any further ado, let's check out the lesson. Okay, now I would like you to pay attention to these sentences. Silakan kalian perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. First, we study every day. She studies every day. I have some books. He has some books. The bus leaves at 7 o'clock. The buses leave at 7 o'clock. Nah, jika kalian perhatikan, ternyata kata kerja pada kalimat ini mengalami perubahan. Dari study berubah menjadi studies. Have berubah menjadi has. Leaves berubah menjadi leave, meskipun artinya tetap sama. Nah, mengapa demikian? Oke, mari kita lanjutkan. Oke, now what is simple present tense actually? Apa sih sebenarnya simple present tense itu? Jadi, simple present tense indicates an action which happens in the present time. Jadi, the keywords atau kata kuncinya adalah pada kata present. Present yang bermakna masa kini atau masa sekarang. So, simple present tense itu berfungsi untuk menjelaskan sebuah kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan simple present tense. Yang pertama, dapat digunakan untuk menyatakan rutinitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang, or habitual action. The example, I get up at 5 o'clock every morning. Saya bangun jam 5 setiap pagi. Nah, ini merupakan sebuah kejadian atau kegiatan yang secara rutin kita lakukan. Time signal yang bisa kita gunakan selain every morning misalnya ada every day atau every week, setiap hari dan setiap minggu. Penggunaan simple present tense yang kedua adalah untuk menyatakan suatu fakta or general truth. Nah, contohnya adalah the sun shines every morning. So that's the fact. Itu adalah faktanya. Matahari terbit setiap pagi. Penggunaan yang ketiga yaitu untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadwal or scheduled action. Example, the plane takes off at 6. Pesawat akan lepas landas pada pukul 6. Nah, jadi ini adalah kejadian yang sudah terjadwalkan. Meskipun dia akan terbang besok, minggu depan, atau di masa depan, tidak apa-apa, kita tetap bisa menggunakan simple present tense. Penggunaan yang keempat yaitu untuk menyatakan intensitas dalam melakukan suatu kegiatan or frequency. Example, Lisa never comes late to school. Lisa tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Jadi ini adalah intensitas seberapa sering kita melakukan sesuatu. Nah, time signal lain yang bisa kita gunakan misalnya always, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, sangat jarang, or never. Kita juga bisa menggunakan once a week, twice a week, or 3 times a week. Nah, penggunaan simple present tense yang terakhir adalah untuk menyatakan perintah atau larangan, or we call it imperative. Example, open the door, buka pintu. Don't open the window, jangan buka jendela. Okay, next, the forms of verbs in simple present tense atau bentuk kata kerja di dalam simple present tense. Kita akan bahas ke dalam 3 bentuk ya. Yang pertama ada positive sentence atau kalimat positif. Nah, pola kata kerjanya adalah subject diikuti dengan verb one yang diakhiri dengan s or es. Yang kedua, negative sentence. Pola kalimatnya adalah subject plus do or does not diikuti dengan kata kerja pertama. And then the third one is interrogative sentence atau kalimat tanya. Pola kalimatnya adalah do or does diikuti oleh subject kemudian diikuti oleh verb one.
Supaya lebih jelas lagi, sekarang kita masuk ke dalam contoh pembentukan positive sentence dalam simple present tense. Nah, kalimat sederhana itu terdiri atas subject, verb, and object. Subject itu adalah pelakunya, verb adalah kata kerja, and object is objeknya. Yang harus benar-benar kalian perhatikan adalah penggunaan verbnya, karena verb ini akan selalu berubah tergantung tenses yang digunakan. Untuk tenses simple present tense ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, harus menggunakan verb one yang ditambahkan dengan akhiran s atau is. Nah, bagaimana sih aturan penggunaan akhiran s atau is? Kapan kita perlu menambahkan dan kapan kita tidak perlu menambahkan akhiran tersebut? Semua itu bergantung pada subjek yang digunakan. Sekarang lihat ya, untuk subjek I, you, they, and we, maka verb yang digunakan adalah verb base atau verb one tanpa ditambahkan akhiran apapun. Kemudian baru diikuti dengan objects-nya. Contoh kalimatnya, I like ice cream. Saya suka es krim. You like ice cream, they like ice cream, and we like ice cream. Kemudian untuk subjek he, she, dan it, maka verbnya harus ditambahkan dengan akhiran s atau is. Untuk kata like di sini, maka penulisannya hanya perlu ditambahkan dengan akhiran s saja, menjadi likes. Contoh kalimatnya, he likes ice cream. Dia laki-laki menyukai ice cream. She likes ice cream and it likes ice cream. Bagaimana? Sudah jelas ya? Selanjutnya adalah pola pembentukan negative sentence in simple present tense. Nah, ciri utama or the special features of negative sentence adalah penggunaan don't or doesn't. Bagaimana cara kita menggunakan kedua kata ini? Nah, lagi-lagi tergantung kepada subjek apa yang kita gunakan. Misalnya, subjek I, you, they, and we, maka akan diikuti dengan kata don't. Baru menggunakan verb base atau verb one. Contoh, I don't like ice cream. Saya tidak suka ice cream. You don't like ice cream. They don't like ice cream. We don't like ice cream. Kemudian untuk subjek he, she, dan it, maka akan diikuti dengan kata doesn't dan verb base. Nah, untuk kata kerjanya ini tidak perlu lagi kita tambahkan dengan akhiran s karena sudah ada kata doesn't. Jadi doesn't ini adalah kata yang mencirikan penggunaan simple present tense. Sehingga kata kerjanya harus kembali ke bentuk semula. Jadi contoh kalimatnya, he doesn't like ice cream, she doesn't like ice cream, it doesn't like ice cream. Selanjutnya yaitu interrogative sentence atau kalimat tanya. Bagaimana cara kita bertanya kepada seseorang dengan menggunakan simple present tense? Nah, untuk subjek yang kita gunakan biasanya kalau kita mau bertanya kepada orang, kita menggunakan you or they. Nah, untuk subjek you or they, maka menggunakan kata kerja bantu do. Jadi do letaknya di depan. Kemudian baru diikuti dengan verb, dan selanjutnya yaitu diikuti dengan object or complement. Menjadi, do you like ice cream? Apakah kamu menyukai ice cream? Atau do they like ice cream? Nah, like ini menggunakan verb one. Selanjutnya, untuk subjek he, she, atau it, maka akan didahului oleh does. Menjadi, does he, does she, atau does it. Baru diikuti dengan verbnya. Nah, untuk verbnya ini tetap menggunakan verb one karena di depan atau di awal kalimatnya sudah menggunakan does yang menandakan kalau dia itu present. Nah, baru kita tambahkan dengan object or complement. Menjadi does he like ice cream? Apakah dia laki-laki menyukai ice cream? Atau does she like ice cream? Apakah dia perempuan menyukai ice cream? Next, the rules of adding s or es. Jadi aturan-aturan penambahan akhiran s atau is pada kata kerja dalam simple present tense. Tadi ada yang like menjadi likes, kemudian yang watch menjadi watches. Nah, bagaimana sih aturan penambahannya? Silahkan disimak tabel berikut.
Yang pertama, untuk most verbs or kebanyakan kata kerja atau kata kerja pada umumnya hanya ditambahkan dengan akhiran S saja. Contohnya misalnya dance menjadi dances, sleep menjadi sleeps, cook menjadi cooks. Yang kedua yaitu verbs ending in SS, SH, CH, or X. Jadi kata kerja yang berakhiran huruf double S, SH, CH, atau X, maka penulisannya harus ditambahkan dengan akhiran IS. Example, miss menjadi misses, wash menjadi washes, watch menjadi watches, fix menjadi fixes. Third, verbs ending in consonant and Y. Jadi kata kerja berakhiran huruf konsonan dan huruf Y. Aturan penambahannya adalah drop Y atau kita hapuskan huruf Y dan kita tambahkan akhiran IES. Contoh, study menjadi studies, try menjadi tries. Perhatikan penulisannya. Dan yang terakhir, untuk jenis kata kerja yang lain, contohnya misalnya go akan berubah menjadi goes, have menjadi has, and do menjadi does. Sekarang kita masuk kepada contoh kalimat. Silakan perhatikan gambar yang pertama. In the first picture, subjeknya adalah she atau dia perempuan. Nah, silakan kalian perhatikan kata kerja yang digunakan. Di sini kalimat positifnya adalah she goes to school on foot. Kenapa go-nya berubah menjadi goes? Karena subjeknya adalah she. Dia pergi bersekolah jalan kaki. Jadi bukan she go ya, tetapi she goes to school on foot. Kemudian, kalimat negatifnya, she doesn't go to school on foot. Mengapa menggunakan doesn't? Karena subjeknya she. Kemudian, kata kerja go-nya tidak lagi menggunakan goes, tetapi harus berubah ke bentuk awalnya, menjadi she doesn't go to school on foot. Dia tidak pergi ke sekolah jalan kaki. Kalimat tanya, jika kita mau bertanya kepada dia nih, does she go to school on foot? Apakah dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki? Nah, menggunakan kata kerja bantu does karena subjeknya adalah she. Kemudian kata kerja go kembali ke bentuk awal. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan yes, she does, atau ya, dia pergi bersekolah dengan berjalan kaki, atau no, she doesn't. Tidak, dia tidak pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Now, second picture, ada dua orang ya di sini, maka kita menggunakan subjek they. Nah, perhatikan kata kerjanya. They go to school on foot. They go to school on foot. Mereka pergi ke sekolah berjalan kaki. Tidak menggunakan goes, tetapi menggunakan go karena subjeknya adalah they. Kemudian untuk kalimat negatifnya yaitu they don't go to school on foot. Mereka tidak pergi ke sekolah berjalan kaki. Menggunakan don't karena subjeknya adalah they. Nah, kalimat tanyanya menjadi do they go to school on foot? Apakah mereka pergi ke sekolah berjalan kaki? Jawabannya adalah yes they do or no they don't. Okay everyone, that's all the video about simple present tense. I hope it can be useful for you to understand more about simple present tense, how to use it in positive, negative, and interrogative sentence. So thank you very much for watching. I'll see you again on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.